Halo semuanya, selamat datang kembali di Ragam Aktivitas. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Akuarium Indonesia Pangandaran. Katanya di sini ada banyak koleksi ikan laut, terowongan bawah air yang keren, dan cocok banget buat liburan bareng keluarga. Yuk kita langsung masuk dan lihat seperti apa keseruannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Akuarium Indonesia Pangandaran. Dari luar bangunannya sudah terlihat cukup menarik. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Akuarium Indonesia ini buka setiap hari. Untuk hari Senin sampai Jumat, buka pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Sabtu sampai Minggu dan hari libur juga buka pukul 8.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Kalau ingin melihat feeding show, datanglah sekitar pukul 11 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada juga touch pool yang biasanya dibuka pada pukul 10 dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuknya hanya Rp40.000 per orang untuk hari biasa atau weekday. Sedangkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, harganya Rp50.000 per orang. Menurut saya, dengan fasilitas dan pengalaman yang ditawarkan, harga tiket ini masih cukup worth it. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam Akuarium Indonesia Pangandaran. Kita mulai dari salah satu spot pertama yang langsung menarik perhatian, yaitu Akuarium Silinder Schooling Fish. Bentuk akuariumnya unik, berupa tabung silinder besar yang menjulang ke atas. Begitu melihat ke dalam, kita langsung disambut oleh gerombolan ikan yang berenang bersama dengan sangat kompak. Fenomena ini disebut schooling fish, yaitu perilaku ikan yang berenang berkelompok dalam satu arah. Tujuannya bukan hanya terlihat indah, tetapi juga untuk melindungi diri dari predator, mempermudah mencari makanan, dan menjaga kekompakan kelompok. Di akuarium ini kita bisa melihat berbagai jenis ikan seperti surgeonfish, Morris idle, angel annularis, damselfish, hingga beberapa jenis ikan karang lainnya dengan warna-warna yang sangat cerah. Saat seluruh ikan bergerak bersamaan, pemandangannya benar-benar memukau dan membuat kita betah berdiri lama menikmati keindahannya. Selanjutnya, kita menuju salah satu ikon yang paling unik di Akuarium Indonesia Pangandaran, yaitu Car Aquarium. Kalau biasanya akuarium berbentuk kotak atau tabung, di sini justru ada sebuah mobil klasik yang disulap menjadi akuarium. Seluruh bagian kabin mobil dipenuhi air dan dihuni berbagai ikan hias, sehingga terlihat seperti sebuah mobil yang sudah lama tenggelam di dasar laut. Konsepnya benar-benar kreatif. Perpaduan kendaraan klasik dengan kehidupan bawah laut membuat spot ini sangat menarik untuk dijadikan latar foto maupun video. Di sini kita tidak hanya disuguhkan pemandangan ikan-ikan yang indah, tetapi juga mendapatkan informasi edukatif tentang berbagai spesies ikan dari Indonesia maupun mancanegara. Setiap akuarium memiliki tema yang berbeda. Di sepanjang area ini, terdapat berbagai jenis ikan hias air tawar yang terkenal karena warna, bentuk, hingga keunikannya. Semakin masuk ke dalam, ukuran akuariumnya pun semakin besar. Kita bisa melihat berbagai ikan laut berenang dengan bebas, mulai dari moray eel atau belut laut, red emperor, stonefish, common lionfish atau ikan lepu yang memiliki sirip indah tetapi beracun, triggerfish, berbagai jenis cardinal fish, hingga bulu babi atau sea urchin yang menghiasi dasar akuarium. Nah, sekarang kita berada di area aquascape. Berbeda dengan akuarium sebelumnya yang menampilkan banyak ikan, area ini lebih menonjolkan keindahan lanskap bawah air. Di dalamnya terdapat susunan batu alam, kayu, tanaman air, dan pasir yang ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai pemandangan alam di dasar sungai maupun danau.
Beberapa ikan hias berenang dengan tenang di antara tanaman air, membuat suasananya terasa sangat damai. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke salah satu ruangan yang menurut saya paling unik, yaitu zona arkeolog. Begitu masuk ke area ini, suasananya langsung berubah. Pencahayaannya dibuat lebih redup dengan dekorasi yang begitu elegan. Di ruangan ini kita bisa membayangkan bagaimana benda-benda bersejarah yang selama bertahun-tahun berada di bawah laut akhirnya menjadi bagian dari kehidupan biota laut. Yang membuat ruangan ini semakin menarik adalah perpaduan antara dekorasi arkeologi dengan akuarium, tetapi juga mengajak pengunjung membayangkan bagaimana alam laut mampu menjadi rumah baru bagi peninggalan sejarah. Selain menjadi tempat yang estetik untuk berfoto, zona ini juga menyampaikan pesan bahwa laut tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyimpan jejak sejarah dan budaya yang sangat berharga. Karena itulah, menjaga kelestarian laut menjadi tanggung jawab kita bersama. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah kolam yang menjadi daya tarik utama. Di dalamnya hidup beberapa ekor kura-kura laut dan hiu sirip hitam yang berenang dengan anggun. Perpaduan dekorasi bertema arkeologi dengan kehadiran satwa laut ini membuat ruangan ini menjadi salah satu spot yang paling menarik untuk dinikmati dan diabadikan. Sekarang kita masuk ke salah satu area favorit pengunjung, yaitu Curve Aquarium atau akuarium cekung. Di sini sensasinya benar-benar berbeda. Kita berjalan di bawah bentangan kaca akuarium yang melengkung sepanjang kurang lebih 48 meter dengan volume air lebih dari 500.000 liter. Rasanya seperti sedang berada di dasar lautan tanpa harus menyelam. Di dalam akuarium raksasa ini terdapat berbagai biota laut yang menarik, mulai dari moray eel, red emperor, stonefish, common lionfish, triggerfish, berbagai jenis cardinal fish, hingga sea urchin atau bulu babi. Setiap sudut memberikan pemandangan yang berbeda. Tidak heran kalau area ini menjadi salah satu spot foto paling favorit, karena dari manapun kita berdiri, hasil videonya pasti terlihat keren. Di area ini ada wahana sketsa akuarium yang seru banget, terutama untuk anak-anak. Di sini kita bisa mewarnai gambar berbagai biota laut menggunakan pensil warna. Setelah selesai, gambar tersebut dipindai menggunakan perangkat digital dan langsung muncul dalam bentuk animasi 3D yang bergerak di layar besar. Di sini juga ada Ferrer Aquarium. Dengan menggunakan kacamata virtual reality, kita diajak masuk ke dunia bawah laut secara virtual. Sensasinya seperti benar-benar berjalan di dasar laut. Lalu kita sampai di salah satu bagian paling megah,
yaitu jendela akuarium. Di balik kaca raksasa sepanjang sekitar 33 meter, ribuan ikan berenang memenuhi pandangan. Area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung karena memberikan pengalaman seolah-olah kita sedang menyelam dan melihat kehidupan bawah laut secara langsung. Kalau berkunjung ke sini, jangan sampai melewatkan feeding show. Pada pertunjukan ini, penyelam profesional turun langsung ke dalam akuarium untuk memberi makan berbagai biota laut. Saat makanan mulai diberikan, ratusan ikan dari berbagai jenis langsung berkumpul mengelilingi penyelam, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Selain menjadi hiburan, feeding show juga memberikan edukasi tentang perilaku ikan, cara pemberian pakan yang benar, serta pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Coba lihat itu, gerombolan ikan berenang dari berbagai arah dan berebut makanan. Gerakannya kompak banget, menciptakan pemandangan yang indah dan benar-benar memanjakan mata. Bukan cuma ikan-ikan kecil, beberapa ikan berukuran besar juga ikut mendekat. Bahkan, sesekali hiu sirip hitam terlihat melintas dengan tenang di sekitar penyelam. Meskipun dikenal sebagai predator, hiu-hiu ini tetap terlihat tenang karena proses pemberian makan dilakukan oleh petugas yang sudah berpengalaman. Yang saya kagumi, penyelam tetap terlihat santai sambil sesekali melambaikan tangan ke arah pengunjung. Anak-anak yang menonton dari balik kaca pun tampak senang dan terus melambaikan tangan membalas sapaan penyelam. Menurut saya, ini adalah salah satu atraksi terbaik yang wajib disaksikan saat berkunjung ke Akuarium Indonesia Pangandaran. Sebelum mengakhiri perjalanan, jangan lupa mampir ke toko merchandise dan souvenir yang berada di area keluar. Di sini tersedia berbagai pilihan oleh-oleh bertema biota laut, mulai dari boneka, gantungan kunci, kaos, tumbler, hingga berbagai aksesori menarik yang cocok dijadikan kenang-kenangan atau buat tangan untuk keluarga dan teman. Dan itulah keseruan perjalanan kita di Akuarium Indonesia Pangandaran. Menurut saya, tempat ini bukan hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukasi tentang keanekaragaman biota laut yang cocok dinikmati oleh semua kalangan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hari ini bersama ragam aktivitas. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video wisata dan aktivitas seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.